namanya apa, kerasukan gitu ya. Ini fenomena apa gitu? Ayah, kok bisa kerasukan begitu? Kenapa? Biasanya mereka-mereka yang bisa kerasukan itu, kesurupan lah ya. Kesurupan ya. Ya, itu adalah mereka yang kesadarannya sedang menurun. Sedang menurun. Ya, jadi kalau orang yang sering melamun gitu ya, atau lagi stres, itu biasanya gampang untuk kerasukan. Dalam keadaan normal sebetulnya nggak bisa ya namanya. Dalam keadaan normal, misalnya kita sedang waras gitu, sedang sehat gitu, nggak gampang. Tergantung kesadaran kita. Ya gitu. Orang sehat belum tentu saat kesadarannya juga penuh. Tapi kadang-kadang ada satu perempuan, satu sekolah gitu ya, kerasukan. Yang lain teman-teman cewek-cewek lain histeris. Malah yang kerasukan jadi 3 orang, 4 orang, 5 orang loh. Pernah ada di TV saya lihat. Kok bisa begitu Lama? Itu tersugesti karena ketakutan juga. Sugesti. Iya. Padahal belum tentu kerasukan. Iya. Panik kejang-kejang gitu. Panik. Yang masuk mungkin 1, yang kejang 10 gitu ya. Bisa jadi ya. Dengan kepanikan kita nggak sadar. Oh, Kesadarannya berkurang. iya. Dengan ketakutan kesadaran kita ya berkurang. Iya, ketakutan, panik ya, sadar berkurang, bisa jadi seperti itu. Ya itu mengakibatkan makhluk itu ya bisa merasuki. Berarti benar ya, fenomena bisa kemasukan, terproses makhluk lain itu betul bisa ya. Betul juga. Nah, Lama, caranya bagaimana untuk mengusir makhluk yang tidak dikehendaki itu? Nah, Kalau Lama sendiri, menurut cara Lama, menurut Tantrayana, Tantra ya. kita udah ya tadi kita undangkan rajanya, Panggilkan rajanya. panggilkan rajanya untuk menghalau makhluk itu tadi, untuk menyadarkan makhluk tadi yang masuk ke manusia tadi. Menurut pengalaman Lama ada pengalaman begitu ya? Pernah berapa kali ya? Beberapa kali. Berhasil? Berhasil. Mengusir gitu? Iya. Tapi pengusirnya kalau cara Buddhis itu dengan kebencian atau permusuhan atau tetap baik gitu? Dengan berbaik hati. Dia pun dipanggil rajanya tapi tidak dengan kekerasan kan? Iya. Maksudnya dipanggilkan rajanya itu untuk menasehati rakyatnya itu dengan mengganggu kehidupan manusia. Itu melalui dengan mantra tadi. Dan itu bisa dilakukan bukan oleh sembarang orang. Oh nggak bisa, orang biasa baca parita atau mantra nggak bisa? Sebetulnya bukan sembarang orang itu, harus orang itu bisa apa namanya, Ya kemurnian hati. punya kemurnian hati batin yang kuat. Ya, kalau kita pun murni, tulus, sungguh-sungguh bisa gitu ya. Bisa. Dengan mantra atau parita apapun. Ya. Gitu. Ya. Doa apapun juga bisa. Nggak tergantung agamanya. Enggak. Tidak kan? Bahkan di agama lain-lain kan dia punya mantra tersendiri, Ya. doa tersendiri. Itu bisa juga. Bisa juga. Yang penting dengan cinta kasih. Ya. Kalau semakin kita lawan dengan kekerasan, makhluk itu semakin dendam sama kita. Nggak mau keluar-keluar ya. Nggak mau keluar-keluar. Kadang mau keluar nanti masuk ke tempat orang lain yang Masuk. lainnya lah. Lain lagi atau ngajak teman-temannya Iya. atau minta macam-macam. Ya, salah satunya gitu, Jadi paling tepat tetap di ujungnya dengan cinta kasih. dengan cinta kasih. Ya. Ayah punya pengalaman nggak mengenai misalnya teman yang kerasukan? Ya, ada. Di Jakarta ada umat yang kebetulan gudangnya itu, kalau saya istilahkan tempat bertemunya energi negatif. Gudang. Gudang. Ya. Sehingga banyak sekali makhluk-makhluk seperti itu yang di situ. Nah kebetulan beberapa pembantu atau pegawainya itu kadang-kadang sering kerasukan. Ya. Nginep di Jadi situ kerasukan. Bukan nginep. Jadi kerja di siang hari Siang bisa hari. kerasukan. Oke. Jadi kemudian ini umat Buddha ya. Ya. Kemudian dia akhirnya kan karena setiap kali ada kerasukan kan panggillah katakanlah orang-orang pintar
dari berbagai agama, bukan hanya biku ya. Orang pintar itu maksudnya apa? Ya, baik paranormal atau biku atau istilahnya Bukan kiai. matematikanya pintar, kimia, fisika Istilahnya pintar. begitu, menurut versinya kan begitu. Pinter dia. Nah, pintar dalam tanda kutip. Ya. Nah, tapi karena memang itu menurut saya itu adalah satu tempat yang memang tempat perputaran energi negatif yang tidak mungkin dihindari, sehingga akhirnya tetap muncul dan muncul. Ya kan? Saya mengajarkan kepada umat itu cara untuk melakukan negosiasi terhadap yang memasuki Ini itu. bisa dinego. Bisa. Jadi akhirnya Dikasih apa tuh? hanya diajak bicara baik-baik dengan cinta kasih. Oke. Maka kuncinya sebenarnya adalah cinta kasih. Maka ketika ada orang misalnya katakanlah versi Theravada ya, begitu ada pemasukan, kemudian bacanya misalnya baca Aranya Metasuta. Ya. Tapi kalau niatnya adalah mengusir, Ya. tentu sudah tidak sinkron. Mungkin yang ditangkap makhluk itu niatnya ya, bukan Niatnya, bahasanya atau lagunya itu enggak ya? batinnya dulu. Artinya telepatinya dia. Batinnya, dia kan bisa membaca batin kita. Iya. Maka kita bisa lobby dengan cara baik-baik. Misalnya begini, kamu ini kan sekarang sudah terlahir di alam yang susah. Sah. Supaya kamu tidak susah lagi, jangan menyusahkan orang. Oh gitu ya. Agak berpuisi. Ya, gitu ya. istilahnya ya kita dengan Puitis cinta gitu. kasih. Iya. Tapi kita harus bicara dengan baik-baik. Tetap lembut gitu ya. Lembut. Ya. Dalam hati atau disuarakan? Disuarakan, kita ngomong baik-baik. Dan akhirnya awalnya umat ini juga berpikir bagaimana cara saya ngomong sama makhluk A atau orang kesurupan dengan cinta kasih. Dia bingung cara mengeluarkan cinta kasihnya bagaimana, ya kan? Iya. Saya katakan ya, Anda sadari bahwa makhluk yang lagi memasuki itu istilahnya ya adalah makhluk-makhluk yang memang perlu kita kasihani. Jadi jangan diusir, kita aja ngomong baik-baik, ya kan? Jadi sebenarnya tidak membutuhkan teknik-teknik tertentu dalam arti mantra atau parita ya. Atau manggil orang tertentu apa? Anda baca tertentu ya? parita tapi kalau niatnya tidak sinkron percuma. Iya, Baca iya. parita cinta kasih niatnya musir itu kan percuma. Iya. Nah itu. Itu kejujuran kita itu yang bisa dideteksi oleh makhluk-makhluk itu ya. Iya. 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 Itu ini ada cerita sedikit ayah, tapi mungkin bukan dengan makhluk lain yang dari alam-alam lain, tapi dengan anjing. Dengan anjing. Anjing saya tuh aneh. Anjing saya itu bisa mendeteksi kalau tamu yang masuk itu takut sama dia, sama anjing itu atau nggak takut. Ya. Kalau takut sama dia malah jadi berani anjing itu. Kalau dia itu nggak takut, ramah, anjingnya malah lucu, jilat-jilat Ya, gitu. ya. Nah, suatu hari teman saya itu tak kasih tahu, jangan takut, santai aja. Dia pura-pura nggak takut, tapi dalam hati tetap takut, tetap aja digonggongin, galakin sama anjing saya. Saya berkesimpulan, anjing itu bisa mendeteksi yang tidak kelihatan begitu. Hatinya orang itu tidak bisa bohong. Anjing itu bisa tahu loh. Kalau anjing saya tahu, mungkin makhluk lain juga tahu ya namanya. Rasa kita mungkin keluarnya digagah-gagahin berani-berani, tapi dalam hatinya kecut gitu, ketahuan sama anjing. Iya. Iya kan, betul ya? Iya. Masuk akal ya? Iya. Demikian pula kira-kira mekanismenya begitu ya. Iya. Biarpun kita Aranya Metal lah, Compassion, Karuna, Maha Karuna, tapi kalau hatinya niatnya ngusir, nggak seneng, tetap aja nggak jalan. Iya. Betul. Iya, tepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Kira-kira gitu ya. Nah, menguatkan hati itu supaya betul-betul tulus kita kasih ini nggak gampang. Oke, lama, ini lebih seru lagi sekarang nih ya, sebelum tanya jawab ya. Tadi itu, santet. Nah, santet itu berarti untuk apa ya? Untuk nyelakain orang. Kemudian lawannya adalah pelet. Pelet untuk biar orang itu senang sama kita. Itu gimana? Kemudian sekalian ya dikupas dah. Ayah, bagaimana santet, pelet, amulet. Nah, tiga nih. Santet, pelet, amulet. Kenapa tepuk tangan Pak? Ngomong amulet. Bapak punya amulet banyak ya? Oh dia. Koleksi amuletnya banyak, satu lemari ya. Oke, ini menarik ya, santet, pelet, amulet. Kira-kira gimana? Mungkin apa silakan. Itu yang apa namanya? Yang tahu itu yang dia ayah. Yang tahu ayah, kenapa? Iya. Ayah tukang santet, maksudnya atau gimana? Belajar di Thailand gitu mungkin ya, tentang amulet banyak ya. Tapi di tantra juga banyak kok, lama ya toh, gelang-gelang gitu, tasbih gitu ya. Kurang lebih kan maksudnya sama sebagai protektor jimat gitu ya. Ya, menurut Mama sendiri gimana? Kalau pernah ada nggak orang yang nggak santet gitu? Cara nyelamatinnya gimana? Itu pengalaman saya yaitu
Tangerang. Pengalaman di Tangerang? Ya. Gimana? Itu ada orang dikirimi santet. Orang dikirim santet? Dikirimi, kalau bahasa halusnya, dikirimi angin. Dikirimin angin? Ya. Jadi masuk angin? Ya. Ya, ya. Yang dituju itu sebetulnya yang bapaknya. Tujuh ayahnya. Terus yang kena? Yang kena anak. Anaknya. Akhirnya tiap sore anaknya itu apa? Sakit? Berperilaku kayak ular. Oh, berperilaku kayak ular? Iya. Ngesok gitu? Besok itu apa-apa ditabrakin. Tabrakin? Iya. Kan orang tuanya ya Ya, takut ya? takut juga. Oh. Terus diundangkan beberapa orang pintar, tapi nggak bisa keluar juga. Suatu saat lama yang dipanggil, Lama dipanggil? panggil ke sana dari Jogja sampai. Khusus dari Jogja dipanggil Tangerang? Iya. Terus apa yang lama lakukan? Kita baca-bacakan mantra-mantra cinta kasih. Ya. Istilah kerennya di blessing. Di blessing. Akhirnya kita blessing, keluarnya apa? Ular. Keluar, maksudnya keluar juga? Dari tubuh? Dari tubuh, dari pantat. Dari pantat anak itu? Iya. Maaf, lama dari pantat sendiri? Iya. Padahal lama itu paling takut sama ular. Takut sendiri namanya? Kalau takut sendiri saya. Bahasa mantra, kalau ular, lama lari? Kaget saya. Oh, lari. Belum semua lari. Ular beneran atau ular gaib? Ular gaib. Tapi kelihatan. Kelihatan gitu. Oh, semua orang bisa melihat. Seperti apa? Segede ini. Itu kan cacing, bukan ular. Nah. Ular. Cacing, mana? Gini kan? Segini. Ular yang ada yang segini. Oh, ular yang kecil? Anak kecil dimaksudnya gimana? Nggak cukup ya? Iya. Ular kecil kan? Iya. Ya, Terus setelah tiba-tiba hilang setelah itu? nah, itu tak suruh nangkep. Nangkep? Terus? Ada kebetulan pembantunya nggak takut ular, ditangkap sama dia. Iya? Tak suruh dimasukkan ke sini. Begitu dimasukkan ke air yang tak buat media, Baskom jadi ada ya airnya. hilang. Terus jadi asap. Iya. Terus anaknya sembuh sampai sekarang. Oh, kamu pernah dulu ya, kamu tangan. Saya nggak promosi, nggak pamer. Enggak, ini Cuma pengalaman. terpaksa menjawab pertanyaan saya gitu ya. Tapi lama nggak buka praktek kok? Enggak. Boleh. Jadi nanti kalau Anda cacingan, hubungi dokter. Jangan cari lama. Ya toh, minum obat cacing. Ya toh, kalau cacingan. Kalau ularan, pergi ke kebun binatang gitu ya. Cari pawang ular. Ya, ayah. Ini tentang jadi apa santet. Amulet nggak ayah? Amulet itu soalnya di mana-mana temen sekarang ada banyak toko amulet gitu ya. Menarik, menurut ayah sendiri pribadi gimana dibaca? Di Thailand kan sering gitu. Ya, menurut pandangan saya. Tapi memang amulet ini menarik ya. Banyak umat Buddha itu yang mempercayai amulet ini sebagai jimat. Istilahnya kan begitu ya. Sehingga mereka berlomba-lomba mengumpulkan amulet ini untuk ya dari hoki lah, keselamatan lah dan sebagainya. Proteksi ya. Saya juga pernah ini. Satu hari ketika saya di Bangkok, saya naik taksi. Iya. Nah, Sudah jadi ayah? sudah. Oke. Saya naik taksi. Kemudian sopir taksinya ini ketika mau dibayar dia hanya minta amulet. Minta amulet dari ayah? Iya, Orang minta asing? amulet. Dia pikir semua yang samana lah istilahnya para biku-biku itu kan. Petapa-petapa ya? Petapa itu amuletnya barangkali cun kali ya. Oh. Padahal gini, saya itu nggak pernah membuat amulet, ya kan? Nggak bawa juga ya? Nggak bawa juga? Bawa waktu itu, karena Bawa kadang-kadang juga? kalau Ayah koleksi juga saya jangan-jangan? tidak koleksi, tapi kadang-kadang kalau kita diberi oleh biku senior, Ya simpen lah ya. simpen. Nah kebetulan saya bawa, ya Oke. sudah saya kasih. Kasih betulan? Terus Iya. nggak bayar? Nggak bayar apa? Gratis, Gratis? makanya. Oh saya mau loh gitu Nah, ayah. saya pun mikir kalau tiap hari ketemu tukang taksi kayak gini, Seneng ya. ngirit saya. Ngirit. Kumpulin amulet ada budaya buat bayar taksi ya. Ya, tapi ini percaya tidak percaya ya Anda. Satu hari ketika saya ke daerah Thailand Barat ya, itu ada seorang biku senior yang ngajak saya ke sana ya. Beliau menceritakan tentang seorang Bante yang terkenal di situ yang sudah meninggal. Beliau namanya Bante Utama, bukan Bante Utamu ya. Bante Utama. Utama orang Thailand. Orang Thailand. Beliau Oke. udah meninggal. Bante Utama. Nah,
berdasarkan ceritanya pada masa hidupnya ini Bante Utama, beliau itu sangat sakti mandraguna. Waduh, Jadi asik. menurut ceritanya begitu. Asik, ya. Nah, beliau ini paling sering membagi yang namanya bukan amulet, tetapi tasbih. Oh, Tasbih. di sini. Nah, tasbih. Ya. Jadi tasbihnya saja diubur-ubur orang. Ya. Katanya anti tembak. Wah, anti peluru. Iya katanya begitu. Eh. Sehingga orang nguber-nguber. Bahkan bisa laku sampai mungkin kalau uang Indonesia ya rupiah mungkin di kurs sekitar 2 miliar ada. Miliaran. Miliar ya. Tasbihnya itu. Karena katanya begitu. Nah, Oke. pada waktu Bante senior saya ini promosi, ya kan, dia juga mengatakan bahwa ini bantenya dulunya putihnya di bawah sungai. Oke. Saya pun tertarik kan, sehingga akhirnya saya ikut dengan Bante senior ini untuk ke sana. Kunjungi putihnya. Ya, Yang di bawah mengunjungi sungai. bekas putihnya. Bekas putihnya. Ya kan, karena saya tertarik. Dan memang betul waktu itu saya ketika diajak kan saya naik kapal ya, naik boat kecil gitu kan. Oh, Saya pun iya. karena memang betul itu di antara sungai. Iya. Jadi antara perbatasan Myanmar dengan Iya. perbatasan Thailand. Yang Oke. putihnya di tengah-tengah gitu. Ke pulau gitu kecil itu ya. Bukan pulau, putih. Putih ya. Iya, jadi pondok. ada puing-puingnya itu dari atas itu kan sudah hilang gentengnya ya. Oke. Saya nggak ngerti dulu ada genteng atau enggak, tapi Iya. itu sudah hilang rata. Memang dalam itu bentuknya hanya putih begitu. Oke. Sehingga saya pun bingung, dulu masuknya di mana, hidupnya Oh, gimana. Iya. Karena menurut kisahnya, legendanya, Nah, terbang. entahlah cara masuknya, Iya, tapi Pak. hidupnya di situ. Nyelam atau terbang? Ya nggak tahu. Nggak ada kemungkinan lain. Yang pasti hidupnya di situ. Dan Iya. saya pun heran bagaimana masuknya dan hidup di situ. Iya. Nah itu. Jadi Terus? Napasnya gimana? Nah, napasnya gimana, ya kan? Napas, ya. Tapi kenyataan memang putihnya di tengah persis itu. Apa yang terjadi? Karena katanya dulu kan Myanmar sama Thailand hobi perang. Oh, Jadi beliau iya. ini Betul. membangun putih di tengah-tengah itu untuk Untuk menjaga. perdamaian. Katanya sih begitu. Iya. Nah, jadi korelasinya ya itu tadi, sehingga karena katanya sangat sakti mandraguna, Iya. maka segala barang yang di blessingnya, istilahnya kan begitu, di blessing oleh Bante ini menjadi bernilai tinggi, kan Iya. begitu ya. Nah, kalau menurut pandangan saya sebenarnya barang-barang seperti itu, seperti amulet dan lain-lain itu kan ketika di blessing adalah dalam acara-acara wihara sih biasanya ya, yang selama saya tinggal di Thailand ya, ketika ada acara-acara wihara mereka kemudian memblessing banyak amulet gitu kan, dibagi-bagikan. Ya kan bisa saja sebagai souvenir kan begitu. Jadi bukan untuk yang aneh-aneh. Hanya karena yang blessing ini ya kan terkenal misalnya karena kesaktiannya Seseorang ya. Nah, Sesuatu banget. sesuatu banget. Jadi Kalau akhirnya kita mah bukan siapa-siapa. nah, Pasti blessingnya nggak laku. itulah. Dia siapa-siapa gitu. Nah, maksud saya Ya, begitu. siapa Jadi ya. akhirnya jadi bernilai mahal, istilahnya Ya. begitu. Tapi menurut saya amulet-amulet ini kan bisa saja berisi hanya energi, ya energi Energi. dari Bante yang blessing itu, Ya. atau bisa saja diisi oleh sesuatu, misalnya makhluk ya, jimat ya, Oh, apakah amulet bisa energi, atau bisa makhluk masuk ke situ. Ya, tergantung ngisinya pakai apa. Bisa ada ciong dong sama kita. Nah, bisa bisa ada cocok, ciong. duduk, bisa Ya, ciong. ya. Nah, ini gawat nih. Ya, makanya kita harus berhati-hati. Karena kadang-kadang ada orang yang sensitif bisa merasakan ya. Ya. Begitu pakai ini kemudian kok badannya gimana, Ya. rasanya lebih gak enak. Tapi kalau yang tidak bisa merasakan ya semuanya asal pakai ya kan. Ya. Tapi sebenarnya ini kan meskipun dia ada makhluk pun memiliki energi juga. Sehingga ketika energinya negatif, maka akan menambah kumpulan energi negatif di sekitar kita. Malah nyedot yang Malah negatif. jelek. Malah jadi nasibnya jelek kita. Ya, Bahaya. ya. Tapi andai kata positif pun, misalnya kita pakai amulet itu jadi banyak hoki, rezeki, boleh nggak kita memelihara atau memiliki atau memuja amulet itu sebagai umat Buddha? Saya rasa begini ya, itu hanya energi dari luar, Ya. ya kan? Sementara setiap manusia itu bisa memproduksi energi sendiri, Bikin sendiri. bikin sendiri. Gak usah minta ke ayah atau ke lama Nggak gitu. perlu. Setiap manusia itu memproduksi energi sendiri. Caranya? Dengan melakukan perbuatan atau pikiran, ucapan dan perbuatan yang positif, maka akan muncul energi positif. Kalau Anda melakukan pikiran, ucapan, perbuatan yang negatif, yang muncul adalah energi negatif. Terus kita memblessing amulet kita sendiri. Untuk apa memblessing? Itu Nggak usah sesuatu lagi. dari luar. Nggak usah Ya pakai kan? amulet Tidak perlu atau pakai, karena rosario, tasbih tidak apa, perlu, nggak usah. karena kita kan sudah produksi di dalam diri kita. Jadi untuk apa kita? Itu langsung mengambil? jadi mantel, Nah, proteksi ya, kurang gitu ya. lebih seperti itu. Gitu ya. Iya.
Jadi dengan kata lain secara tegas saya berani mengatakan bahwa kita nggak, pada dasarnya kalau kita positif nggak butuh amulet-amulet semacam Ya, itu. betul. Kalau Anda menggunakan amulet hanya sebagai pengingat, misalnya Pengingat. Fungsi lain pengingat ya. Pengingat. Bukan proteksi ya. Bukan. Pengingat. Jadi karena Anda membawa amulet Buddha, Anda harus sadar Anda umat Buddha. Ingat Buddha. Harus ikut sesuai Buddha Dhamma, kan begitu. Oh. Nah itu boleh. Boleh. Ya, Tapi karena nggak- manfaatnya tidak terlalu signifikan. Misalnya Anda pengumpul amulet, ya. Meskipun amulet-amulet itu ibaratnya berisi makhluk positif atau energi positif, tetapi kalau Anda sendiri selalu memproduksi energi negatif, saya rasa Ya, cuma. Ya. Tapi kalau tanpa amulet atau kalung Buddha, sudah ingat terus sama Buddha gimana? Ya nggak perlu. Nggak perlu lagi tuh? Nggak perlu. Iya. Iya. Karena yang penting adalah yang kita produksi nih energinya Iya. positif. Inside out Nah, ya. itu. Oh, bahasa kerennya Iya. inside out. Gitu ya Lana, kira-kira cocok ya? Cocok. Yang penting awak diri sendiri ya. Iya. Yang luar itu